Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bersama saya Herlambang, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang kontrak perkuliahan selama 1 semester ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, di mana pada perkuliahan ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan mampu dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisa tools. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menganalisa tools mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat dokumen kode program. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan debugging. Nah, di proses ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menulis kode program dengan atau sesuai guidelines dan best practice. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan pemecahan permasalahan menjadi subrutin. Kemudian yang berikutnya adalah uji kompetensi. Di mata kuliah dasar pemrograman akan dilaksanakan uji kompetensi melalui dua cara. Yang pertama itu adalah individu dan yang kedua adalah proyek atau kelompok. Di uji kompetensi individu dilaksanakan pada pertemuan ke-12. Nanti masing-masing mahasiswa akan diminta mengerjakan soal yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk proyek yang sifatnya berkelompok akan dilakukan pada pertemuan ke-13 sampai dengan 15 dengan ketentuan yang ada. Dari hasil kedua uji kompetensi ini akan menjadi final grade untuk mata kuliah dasar pemrograman. Untuk mata kuliah dasar pemrograman ini tidak ada UTS dan UAS sehingga digantikan dengan nilai uji kompetensi. Untuk final project ada beberapa hal ketentuannya. Yang pertama adalah kelompok. Jumlah anggota maksimal 4-5 orang per kelompok. Tidak boleh lebih ya. Jadi 4-5 orang per kelompok. Yang kedua adalah konten program dan laporan. Jadi di final project ini mahasiswa diminta untuk membuat program dan laporannya. Program ini nanti akan meliputi implementasi semua sintak yang ada pada pertemuan 1 sampai dengan 9. Sedangkan laporan nanti akan berisi alur logika dari proses proyek yang akan dibuat. Hasil penilaiannya berupa logika program, debugging, penulisan kode program, dan tampilan output program. Kemudian yang ketiga adalah tema. Temanya bebas dan harus diserahkan pada pertemuan ketiga. Nama-nama kelompok beserta tema yang diambil. Yang keempat adalah presentasi. Final project ini dilakukan presentasi melalui video recording dan diupload bisa melalui YouTube ataupun Google Drive. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Penilaian dilakukan dengan gabungan dari nilai presentasi, laporan, dan program yang dibuat. Jadi inilah beberapa ketentuan terkait dengan final project. Kemudian tema project, yang pertama adalah tema berbasis bisnis. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk membuat project dengan membuat program berdasarkan tema-tema yang dipilih. Misalnya program penjualan, program pembelian, atau pengadaan barang. Atau yang kedua boleh tema tentang sains, misalnya di bidang matematika, fisika, kimia, atau IPA. Kemudian yang ketiga adalah edukasi, di bidang kesehatan, diagnosa, penyakit. Jadi kalau dilihat dari 3 contoh tema ini, maka mahasiswa diminta membuat program yang isinya berdasarkan tema, di mana isinya itu nanti berupa input, proses, dan output terkait dengan tema yang diambil. Dan yang keempat adalah tema harus menarik. Tidak hanya menarik, hasilnya pun harus kreatif, gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar memilih tema, tapi tema yang dipilih sebisa mungkin harus menarik dan hasilnya pun harus sekreatif mungkin. Itu akan menjadi nilai tambah. Oke, sampai sekian dulu video ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kenapa? Karena
like dan subscribe itu masih gratis. Kalau udah bayar, nanti bisa repot. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSI.